Halo sahabat Sema, salam pesona Indonesia. Ketemu lagi nih di acara Bisik, Bincang Asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Nah di sini teman-teman, saya Wandi yang akan memandu acara Bisik kita pada malam hari ini. Tentunya kita akan membahas seputar dari unit inkubator bisnis Politeknik Pariwisata Makassar. Nah tapi sebelum itu tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dari narasumber kita yaitu Bapak Musa Wantoro selaku Kepala Unit Inkubator Bisnis dari Politeknik Pariwisata Makassar. Oke langsung aja nih teman-teman. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Wah apa kabar nih Pak? Ya, sejauh ini masih sehat-sehat. Alhamdulillah nih Pak. Nah Pak sebelum kita lanjut ke inti pembahasan kita ada tagline nih Pak. Oke. Kalau saya bilang bisik bincang asik, Bapak dan teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton bilang jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke. Jangan ngaku asik. Kalau belum nonton Bisik, wah. Oke, langsung aja nih Pak. Siap. Oke, Bisik bincang asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Wah, luar biasa nih teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan bahas Pak tentang unit inkubator bisnis ya Pak. Boleh. Oke, sebelum itu Pak, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih Pak, siapa sih Bapak ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang profil dari Bapak. Disilakan Pak. Kalau profil saya panjang. Yang singkat-singkat aja mungkin ya Pak. Ya, sejauh ini kalau pengalaman kerja sudah pernah jadi konsultan untuk hotel dan restoran. Kemudian kalau untuk inkubator bisnis sendiri yang saya pegang sekarang itu baru berjalan 3 tahunan. Untuk home base saya itu ada di manajemen tata boga. Terus mata kuliah yang biasa saya bawakan itu adalah mata kuliah tentang lingkungan dan masih ada yang lain. Seperti itu aja. Oh luar biasa nih Pak. Jadi Bapak ini juga merupakan bukan merupakan salah satu tapi kepala unit inkubator bisnis di Ya. Poltek Makassar. Nah bagaimana sih Pak ceritanya sehingga Bapak bisa jadi kepala unit inkubator bisnis ini Pak? Kalau berbicara tentang kepala unit, sebenarnya kalau di PNS itu kan berdasarkan kepangkatan atau Iya Pak. keterampilan ya. Cuman pada saat itu saya juga pernah mengikuti pelatihan dan mengikuti TOT tentang fasilitasi atau fasilitator untuk inkubator bisnis itu sendiri. Wah, Itu. luar biasa nih Pak. Nah, jadi teman-teman juga pasti bertanya-tanya nih Pak, apa sih unit inkubator bisnis ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan juga nih Pak. Iya. Eh, Poltekpar Makassar sendiri itu sebenarnya udah berjalan selama 2 tahun, mulai dari tahun 2001 ya itu diawali. Sekarang sebenarnya kita juga sudah punya nama dan sudah punya brand yaitu BPI, yaitu Business Planner Incubator yang biasa kita sebut dengan Best Planner Incubator atau BPI. Itu juga sudah berjalan dan kemudian Poltekpar Makassar itu kita punya satu unit dan berada di bawah gedung perpustakaan. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi unik teman-teman semuanya. Nah Pak, tentunya unit dari inkubator bisnis ini punya visi dan misi nih Pak. Apa saja sih Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan juga ke teman-teman yang lagi nonton nih Pak. Visi dan misinya itu kita juga nggak terlepas dari visi misi institusi kita sendiri. Yang pertama itu pasti adalah mengembangkan kewirausahaan atau mengembangkan budaya kewirausahaan di Politeknik Pariwisata Makassar itu sendiri. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, jadi teman-teman itulah tadi sedikit penjelasan. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin bertanya nih Pak, hubungan dari unit inkubator bisnis ini dengan Poltekpar Makassar itu apa ya Pak? Oh sangat erat sekali ya, terutama program studi yang kita miliki adalah program studi vokasi. Di dalamnya itu banyak memiliki keterampilan. Sementara dalam berwirausaha itu modal yang paling utama itu ada beberapa sih, tapi yang syarat pertama itu adalah memiliki keterampilan. Sementara Poltekpar Makassar ini banyak mendidik atau banyak melatih tenaga-tenaga terampil yang potensi besar bisa untuk berwirausaha. Jadi kaitannya ya sudah pasti sangat kait. Wah, luar biasa. Jadi betul-betul sangat berkait ya Ya, Pak. betul. Nah, jadi Pak, tujuan dari unit inkubator bisnis ini apa ya Pak?
Sudah jelas. Jadi mahasiswa Poltekpar ini kan pada dasarnya sudah terampil ya dengan berbagai macam kurikulum mereka sudah terampil, tinggal membutuhkan mengasah kewirausahaannya sendiri atau dalam kata lain dia diasah ya, diasah. Pada dasarnya setiap manusia yang lahir itu sudah memiliki jiwa kewirausahaan ya. Cuman karena merekanya itu tidak memiliki iklim ya, kita Politeknik Pariwisata Makassar bersama manajemen jadi itu mencoba untuk membuat iklim tersebut melalui inkubator bisnis. Jadi dengan adanya inkubator bisnis ini bisa membuat kesempatan kepada teman-teman kita yang memiliki jiwa kewirausahaan itu dapat lebih berkembang. Ya luar biasa teman-teman semua. Jadi Pak, kembali saya ingin bertanya juga. Nah, kalau misalnya kita sudah sebagai alumni, apakah masih bisa masuk ke dalam, maksudnya bisa menjadi apa ya Pak bahasanya? Peserta. Ya peserta di unit inkubator bisnis ini Pak. Bisa saja selama karena kami banyak program, diantaranya salah satunya itu program inkubasi yang kita sebut dengan The Best. Itu kita sudah memasuki batch 5 ya, 5 dan insya Allah kita akan buka lagi nih di bulan Juni, itu akan ada batch 6 sampai 7. Jadi bisa aja. Cuman biasanya kita lebih menyarankan yang lagi aktif sih. Oh yang lagi aktif ya Pak. Wah luar biasa nih teman-teman. Nah kalau boleh tahu Pak, program-program apa saja sih yang dijalankan oleh unit inkubator bisnis ini Pak? Program pertama yang telah kami lakukan itu adalah TOT untuk 20 dosen. Jadi Poltekpar Makassar ini sudah memiliki 20 dosen yang telah menjadi fasilitator untuk inkubator bisnis dan alhamdulillah tanggapan dari manajemen juga ke 20 dosen tersebut diberikan kesempatan mengajar untuk mata kuliah kewirausahaan. Yang program berikutnya adalah pembinaan dengan cara inkubasi. Nah, inkubasi itu sendiri terdiri dari 16 kali pertemuan fisik dan dari pertemuan tersebut salah satunya mereka diajarkan bagaimana berbicara atau pitching up, bagaimana mereka membuat proposal bisnis, bagaimana mereka membuat BMC atau business canvas tersebut. Itu yang kita ajarkan. Tapi ini juga ada di mata kuliah tersebut. Seperti itu. Wah, luar biasa nih Pak. Kalau programnya untuk mahasiswa Pak gimana nih Pak? Kalau yang aktif itu juga kita lakukan ya. Jadi kemarin kita masih istilahnya sambil berjalan mencari salah ya, atau bisa sambil menyelam minum air gitulah ceritanya. Nah, kita sambil melihat apa beberapa potensi-potensi yang ada sehingga pada saat itu di tahun 2003 kami dari 6 Poltekpar di Indonesia ini mencoba membuat satu kesepakatan gimana cara kerja inkubator bisnis itu. Nah, itu dituangkan dalam buku panduan. Jadi kita sudah punya. Jadi Poltekpar Makassar sendiri dan untuk semua Poltekpar untuk dalam menggerakkan program inkubator bisnis salah satunya harus menggunakan buku panduan tersebut. Nah, lanjut nih Pak. Nah, kalau misalnya Pak, unit inkubator bisnis ini apakah ada sasaran atau sasaran khususnya Pak? Sasaran Ya, khusus. sasaran khususnya Pak. Awalnya dulu itu cuman karena kita diwajibkan membuat alumni dari Poltekpar itu sendiri. Jadi bukan hanya Makassar ya, Iya, Poltekpar. Jadi wajib untuk Poltekpar itu 30% adalah mahasiswa yang memiliki wirausaha. Awalnya dari situ, teman itu kan terasa berat kalau kita tidak mencoba atau membuat iklimnya, ya. Jadi kalau mau dikatakan sasaran, ya sasaran utama yaitu menciptakan 30% alumni berwirausaha. Itu yang paling goalnya ya, itu goalnya. Tapi sambil jalan itu kita juga melihat bahwa banyak mahasiswa juga dengan banyak potensi yang ingin mengembangkan keterampilannya dalam bentuk bisnis. Begitu aja yang saya lihat. Wah, luar biasa nih Pak. Jadi program ini khusus kepada teman-teman yang punya jiwa-jiwa bisnis ya Pak. Iya. Betul sekali. Jadi Luar kalau biasa. adik sendiri mau berbisnis ya silakan bergabung. Dan sedikit info Pak, kalau misalnya memang sih Pak, kalau misalnya di Poltekpar Makassar itu banyak banget teman-teman yang berjiwa bisnis. Jadi Iya. cocok banget untuk
ini Pak, Betul. mahasiswa Poltekbar Makassar. Nah, selanjutnya nih Pak, pastinya kan ada industri-industri yang menjadi teman kerjasama nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan industri-industri apa saja yang biasa berhubungan dengan unit inkubator bisnis ini Pak? Iya, kalau untuk kerjasama dalam bentuk MOU dan sebagainya, karena kami juga memiliki keterbatasan, jadi yang sementara ini ya baru, dan sekarang juga kami lagi kejar itu adalah rumah siap kerja, kemudian 6 POTNP, 6 Poltekpar yang sudah ini, kemudian Nonsa digital yang ada di Batam. Nah, kemarin juga kita juga sering share-share ya. Jadi kami anggap itu juga sebagai kerjasama, share dengan Pertamina perihal tentang pelatihan pitching up melalui Zoom. Jadi seperti itu langkah-langkah kami. Luar biasa nih Pak. Nah, selain dari program untuk mahasiswa nih Pak, apakah ada juga program-program khusus untuk alumni Pak? Untuk Alumninya Pak? alumni, karena sebenarnya kita nggak terlalu nyasarin alumni ya, gitu, karena Pak. eh, untuk menggampung mereka itu nggak sulit. Cuman kalau mereka menginginkan ada special edition ceritanya untuk alumni, ya kami bukakan nanti kelas. Wah, luar Minimal biasa. mereka itu tertampung sekitar 20 orang lah, kita bisa bukakan kelas lagi. Gitu. Wah, begitu ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih prospek atau program-program ke depan dari unit inkubator bisnis ini Pak? Untuk program ke depan, yang paling ingin kita lakukan sekarang itu adalah pengembangan infrastrukturnya ya. Jadi kita juga tidak bisa melepas, karena dalam mengembangkan kewirausahaan itu kita juga harus mikirkan tentang bagaimana prospek dan bagaimana sirkulasi atau yang bisa kita sebut dengan iklim. Nah, iklim kewirausahaan itu sendiri harus dibangun melalui kurikulum ya, kemudian ketersediaan tenaga pengajarnya, kemudian kelas. Karena kalau belajar inkubator bisnis kita perlu space. Ada emang yang disebut dengan ID space. ID space itu ya ruangan seperti semacam ruangan-ruangan ilustrasi dia. Jadi emang di situ anak-anak menempelkan ide bisnisnya, menaruh ide bisnisnya. Ya bebas aja di situ. Wah, luar biasa Iya, nih Pak. kemudian juga butuh tenan ya. Jadi Iya, Pak. ke depan mudah-mudahan dari manajemen juga menyediakan tenan ya, karena yang dijanjikan memang bukan dijanjikan, ini menjadi program besar juga dari manajemen itu. Salah satunya akan membuat satu tenan yang akan menjadi tenan khusus, itu katanya adanya di rektorat. Yang kedua, idenya juga katanya dibawa gedung baru nanti kalau jadi. Ya, kalau jadi ya Pak. Begitu banyak ya program-program inovatif dari unit inkubator bisnis ini Pak tentunya. Iya. Dan tentunya Pak pastinya selalu ada kendala-kendala nih Pak. Apa saja sih Pak yang biasa menjadi kendala dari unit inkubator bisnis ini? Kendala pertama yang saya rasakan ya, waktu saya pertama itu kita dianggap kayak orang gila gitu ya. Kenapa? Karena eh, kita orang selalu merasakan kalau mau berbisnis, mungkin adik-adik sekalian juga yang nonton maupun yang adik sendiri, kalau mau berbicara soal bisnis pasti di otaknya itu harus ada modal, dan begitu bercerita tentang modal maka yang dipikirkan itu adalah modal dalam bentuk finansial. Padahal inkubator bisnis itu sendiri itu mencoba menginkubasi bahwa modal itu bukan hanya dari sekedar itu. Yang paling utama itu adalah modal niat dan kemauan, itu yang paling utama, karena kalau itu yang tidak ada, modal sebesar apapun tidak akan jadi ya. Jadi kendala ini yang belum siap ya, belum siap. Kemudian kebanyakan terutama untuk Poltekpar, anak mahasiswa kita yang terrekrut di Poltekpar Makassar itu yang ada pada saat melamar masuk ingin menjadi mahasiswa di Poltekpar itu pertama kali yang terpikir itu bekerja di hotel berbintang, kerja di kapal pesiar. Nggak ada yang berpikir berwirausaha ya kan. Kemudian kalau kita bekerja di hotel berbintang dan kemudian di kapal pesiar, itu kan sudah jelas finansialnya per bulan. Sementara kalau wirausaha itu sendiri itu salah satu kegiatan yang belum jelas. Nah, itu jadi kendala, dan itu sangat kendala sekali. Contoh saja tahun 2002 untuk 110 orang yang saya latih pada saat itu yang jadi cuma 2.
Bayangkan aja 110 orang yang jadi itu cuma dua. Itu pun juga yang jadi hanya jualan sambal. Tapi saya katakan walaupun kamu jualan sambal, tapi kalau kamu punya pesawat jet ya sama aja dong. Ya kan? Iya Pak, betul Iya, sekali. gitu. Nah itu, dan pastinya Pak, apa saja sih Pak solusi yang bisa diberikan dari masalah-masalah tersebut Pak? Banyak bimbingan, banyak pendekatan sebenarnya. Banyak bimbingan, banyak pendekatan. Karena selama ini yang saya rasa itu kurang, yaitu karena kita bimbing dan pendekatan itu yang kurang dilakukan. Jadi kalau di tempat kami ada sih yang namanya coaching, yang ada mentoring, itu memang ada di program inkubator itu ada dan itu dilakukan. Jadi kalau anak-anak mahasiswa yang sudah bergabung dengan kami itu mereka akan lebih banyak intent coaching dan ini. Bahkan kalau coachingnya itu biasa kami mengundang dari pihak-pihak luar, industri yang sudah berkembang untuk memberikan semacam motivasi pada mereka bahwa seperti ini loh, karena berbisnis itu adalah satu pekerjaan yang bagaimana ya, yang nggak boleh kita mengatakan bahwa kita capek, karena begitu kita jatuh harus bangun lagi, begitu jatuh bangun lagi, seperti itu berbisnis itu. Wah, jadi kalau misalnya saya nih Pak ingin berbisnis dan ingin mengembangkan bisnis saya, mungkin saya bisa langsung ke Bapak. Iya, Boleh Pak, saja, boleh. siapa aja boleh, Wah, bisa luar aja biasa langsung nih, Pak. menghubungi pusat inkubator bisnis. Wah, luar biasa. Jadi begitu luar biasa banget nih guys, dari unit inkubator bisnis ini membantu mahasiswa-mahasiswa untuk mengembangkan juga usaha-usaha mereka Iya, ya Pak. Betul betul. sekali. Nah Pak, selanjutnya nih Pak, kan saat ini sudah berlangsung ujian-ujian untuk penerimaan mahasiswa baru Poltek Makassar dan juga udah terbuka jalur pendaftaran SMM Poltek Makassar. Iya. Nah mungkin Bapak punya pesan-pesan sedikit nih Pak untuk calon mahasiswa Poltek Makassar Pak. Oh, calon. Iya, calon Oh, yang calonnya, mau mendaftar Pak. ini Iya. ya. Ya, yang sudah mendaftar melalui SBM ya yang Iya, pertama. Pak. SBM kan udah ujian Iya, ya Pak. hari ini ujian. Kemudian untuk SMM bahwa bergabung dengan Poltek Makassar gak ada ruginya menurut Betul, saya. Pak. Kenapa? Di Poltek Makassar itu menggali potensi bukan hanya sebagai potensi untuk bekerja di industri, tapi di Poltek Makassar kalian bisa banyak pengalaman dan salah satunya adalah kerja dari pusat inkubator bisnis ini sendiri, di mana kita bisa mengembangkan adik-adik yang ingin berpotensi membangun usaha sendiri atau berwira swasta. Jadi kalau memang mau bergabung di Politeknik Pariwisata Makassar sangat bagus sih, karena pertama kita mendapatkan 3 modal loh. Kita langsung mendapatkan 3 modal yang merupakan modal utama dari berwirausaha itu. Selain modal finansial ya. Modal pertama itu yang kita akan dapatkan itu adalah keilmuan atau keterampilannya, ya kan? Iya Pak. Modal berikutnya kita akan dapatkan iklimnya, karena di dalam sini itu ada iklim. Di Poltek Makassar itu ada iklimnya. Iya betul Pak. Nah, yang modal ketiganya itu ada peluang dan kesempatan. Jadi memang ada 3 modal utama sebenarnya. Di samping yang finansial ini ya, kalau finansial ini saya juga tidak bisa menjanjikan. Cuman untuk mendapatkan regulasi yang disebut dengan ekuitas atau investasi, investor yang bisa membangun itu bisa aja sih kalau kita, dan itu Poltekpar banyak. Poltekpar itu punya rekan banyak. Jadi ya saya sarankan kalau mau memang bukan, jadi bisa diganti sebenarnya tagline Poltekpar Makassar ya, bukan hanya kalau ingin cepat bekerja datang ke Poltek, harusnya diganti lah. Sekarang ini kalau ingin berbisnis dan bekerja cepat ya silakan datang ke Poltekpar. Mungkin begitu, ditambahin lah sedikit. Iya Pak, betul Iya. sekali. Nah, selain dari itu Pak, mungkin ada pesan-pesan khusus juga Pak untuk mahasiswa Poltekpar yang punya bisnis nih Pak. Oke, jadi untuk adik-adik ini Iya, ya, Pak. yang di Poltekpar Makassar selama ini mereka baru jual-jualan. Iya Pak, betul Jadi kalau sekali. saya sebut ini baru jual-jualan. Kalau soal jual-jualan ya siapa aja bisa sebenarnya ya. Tapi untuk menggali potensi terbesarnya dalam dirinya itu belum berani. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka belum berani. Padahal kurikulum kita sudah jelas, ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan ya. Dan itu sangat membangun jiwa entrepreneur itu terbangun. Cuman kenapa belum terlirik? Padahal kalau itu yang mereka lirik, ya nggak perlu kerja lah, kita nggak perlu jadi babu di rumah orang ya, kita malah jadi bos di rumah Betul sendiri kan, sekali, begitu Pak. itu sebenarnya seperti itu. Wah, luar biasa nih Pak tentang pembahasan kita hari ini. Begitu banyak
wawasan-wawasan baru yang saya dapatkan nih Pak tentang Anda bagaimana. baru itu udah lama. Kalau saya Pak gitu, soalnya saya juga ada bisnis juga Pak, jualan-jualan juga di situ di kos. Jadi ini menjadi bentuk eh, pengobaran saya, Iya. api sebagai semangat untuk lebih giat lagi dalam berbisnis Pak. Iya. Nah betul sekali, mungkin sudah tak terasa kita sudah temenin teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton kurang lebih 1 jam nih Pak. Wah, lama juga. Wah, luar biasa. Nah, mungkin hanya itu ya pembahasan kita kali ini Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup nih Pak, kita tagline lagi nih. Kalau saya bilang bisik bincang asik, semua yang ada di rumah dan Bapak bisa bilang jangan aku asik kalau belum nonton bisik. Oke, langsung aja nih. Bisik bincang asik. Jangan aku asik kalau belum nonton bisik. Saya Wandi pamit undur diri. Sampai jumpa di bisik selanjutnya. Bye bye.